tugas dari Ibu Siska Dwi Yulianti MPD dengan membuat video mikro teaching. Jangan lupa ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kembali lagi bertemu dengan Ibu di pelajaran ekonomi di kelas ini ya. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke anak-anak, hari ini di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang perkembangan dan pengelolaan koperasi. Sebelum kita mulai belajar, kita tes kesemangatan dulu ya. Oke? Ada yang udah tahu anak-anak gimana semangat paginya itu? Tepuk semangat pagi. Oke, Ibu kasih contoh ya anak-anak. Semangat pagi, semangat, ceria. Gimana? Bisa kan? Gampang kan? Mudah kan? Oke, kita mulai ya. Semangat pagi, semangat, ceria. Sekali lagi. Semangat pagi, semangat, ceria. Oke, terima kasih anak-anak. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke materi yang Ibu akan bahas. Di sini Ibu akan menjelaskan materi ini menggunakan PowerPoint. Nanti Ibu akan tampilkan di layar sini ya anak-anak untuk penggunaan PowerPoint-nya. Sebelum Ibu buka PowerPoint, ada yang udah tahu belum pengertian dari koperasi apaan? Jadi anak-anak, pengertian koperasi ialah sebuah kumpulan individu atau badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan usaha dengan sebuah asas kekeluargaan dan memiliki tujuan untuk mensejahterakan suatu anggota. Sedangkan definisi secara resminya, koperasi menurut sebuah undang-undang Nomor 25 tahun 1992, koperasi ialah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan suatu kegiatannya yang berdasarkan dengan prinsip koperasi sekaligus sebagai sebuah gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan oleh asas kekeluargaan. Jadi anak-anak, itu adalah pengertian dari koperasi. Oke. Nah anak-anak, oke. Setelah Ibu telah menjelaskan pengertian dari koperasi, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ibu akan menerangkan di PowerPoint yang ada di layar ini anak-anak. Perhatikan baik-baik setiap kata yang Ibu ucapkan di dalam PowerPoint ini ya. Nah, anak-anak, ini adalah PowerPoint tentang perkembangan dan pengelolaan koperasi. Dan ini adalah pengertian dari koperasi yang Ibu jelaskan tadi di awal. Sekarang kita akan lanjut ke materi yang lainnya, yaitu ada landasan koperasi. Landasan koperasi. Koperasi merupakan fungsi sebagai tulang punggung dan perekonomian rakyat. Koperasi dianggap sangat penting atau urgent untuk dibentuk. Oleh karena itu, muncullah sebuah landasan-landasan yang harus dipertimbangkan dalam membuat koperasi. Dalam bentuk koperasi harus mempunyai landasan yang menjadi satu pijakan untuk dalam pendirian koperasi. Landasan ideal Pancasila. Landasan yang satu ini sebagai sarana dalam mencapai agar masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Koperasi membutuhkan sebuah topang dalam landasan hukum, dan landasan hukum untuk koperasi Indonesia bisa berpijak pada Pancasila. Yang kedua itu adalah landasan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sebuah Undang-Undang Dasar 1945, koperasi diposisikan sebagai sokok guru perekonomian nasional. Dengan kedudukan koperasi tersebut, maka oleh karena itu koperasi harus mempunyai departemen atau kementerian khusus dalam sebuah kabinet. Departemen ini mempunyai fungsi untuk membawahi sebuah unsur-unsur koperasi nasional yang seperti pengembangan, penyuluhan, workshop, pembekalan, pembiayaan, sampai dengan sebuah penanganan hukum apabila terjadi sesuatu.
Selanjutnya, ketiga, landasan sosial. Dalam prosesnya, koperasi ialah suatu organisasi yang membutuhkan banyak peran dalam masyarakat. Seperti dalam pengertian koperasi, koperasi ialah sebuah organisasi demokrasi ekonomi, mandiri, dan berotonomi. Tiap anggotanya bahu-membahu untuk membantu, berbagi, berpendapat, dan berdiskusi mulai dari mendiskusikan sebuah organisasi, manajerial, pemasaran, dan membangun usaha anggotanya. Yang keempat itu adalah landasan operasional, pasal 33 UUD 1945, UU Koperasi nomor 12 1967, UU Koperasi nomor 25 tahun 1992, Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 1. Di dalam landasan ini, perekonomian Indonesia disusun untuk usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan untuk kemakmuran perorangan dan suatu bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu, yaitu koperasi. Selanjutnya ada asas koperasi. Koperasi Indonesia berasas kekeluargaan dan gotong royong. Atas asas kekeluargaan berarti koperasi mengedepankan setiap kawan dan kesadaran pribadi sekaligus bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Asas gotong royong merupakan semangat kerja sama dengan keikhlasan dan tanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri tetapi untuk kesejahteraan bersama. Nah, yang pertama ini ada asas kekeluargaan dan yang kedua ini ada asas gotong royong. Ibu jelaskan tadi di atas ya anak-anak. Adapun prinsip koperasi, yang pertama, dalam keanggotaan harus sukarela dan terbuka. Yang kedua, dalam koperasi dikendalikan oleh anggota secara demokratis. Yang ketiga, harus berpartisipasi dalam ekonomi anggota. Yang keempat, di dalam koperasi harus mempunyai otonomi dan kebebasan. Yang kelima, di dalam koperasi harus pendidikan, pelatihan, dan informasi. Yang keenam, harus bekerja sama di antara koperasi, dan yang terakhir harus mempunyai kepedulian terhadap komunitas. Adapun nilai-nilai koperasi. Nilai-nilai koperasi adalah sebuah nilai kekeluargaan, mandiri, egalitarian, demokrasi, kesamaan, serta peduli terhadap sesama anggota. Koperasi Indonesia berdiri karena nilai-nilai kolektivisme yang tercermin dengan budaya gotong royong yang sejak lama ada di Indonesia, yaitu mempunyai nilai kekeluargaan, nilai dalam menolong diri sendiri, dalam bertanggung jawab, demokrasi, berkeadilan, dan mempunyai nilai kemandirian. Nah, ini ada juga tujuan koperasi. Tujuan koperasi untuk membangun dan mengembangkan suatu potensi atau kemampuan ekonomi anggota yang khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan sebuah kesejahteraan ekonomi dan sosialisasinya. Yang kedua, berperan dan aktif dalam upaya mempertinggi sebuah kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan suatu perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya. Dan yang terakhir, berusaha dalam mewujudkan dan mengembangkan suatu perekonomian nasional yang merupakan suatu usaha sebagai usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Di sini ada jenis-jenis koperasi. Yang pertama itu berdasarkan jumlah lapangan usaha. Berdasarkan jumlah lapangan usaha itu terbagi menjadi dua, yaitu koperasi single purpose atau koperasi multi purpose. Single purpose, salah satu jenis ini hanya mempunyai satu bidang usaha. Contohnya, dalam koperasi simpan pinjam yang harus melayani terkait dalam penyimpanan atau pinjaman uang. Adapun multi purpose, yaitu salah satu jenis koperasi ini mempunyai beberapa unit usaha. Contoh, koperasi unit desa yang menyediakan beberapa barang atau jasa. Yang kedua, berdasarkan dalam tingkatan dan luas daerah kegiatannya. Ini koperasi terbagi macam-macam ya anak-anak. Ada dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Nah, koperasi primer yakni jenis koperasi yang berdiri sendiri dan beranggotakan minimal 20 orang perseorangan. Koperasi sekunder ialah suatu koperasi yang terbentuk dari sebuah gabungan badan-badan koperasi. Koperasi ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu koperasi pusat, koperasi gabungan, dan koperasi induk. Yang ketiga itu ada berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya ini terbagi menjadi 3 anak-anak. Ada koperasi konsumsi, ada koperasi jasa, dan ada koperasi produksi.
Koperasi konsumsi ialah salah satu jenis koperasi yang didirikan yang mempunyai tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup anggotanya. Untuk koperasi jasa, ini adalah jenis koperasi yang memiliki fungsi untuk memberikan jasa atau sebuah pelayanan kepada para anggota khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. Contoh, koperasi jenis ini yaitu koperasi simpan pinjam yang menyediakan sebuah jasa penyimpanan dan peminjaman uang, tentu dengan bunga yang lebih rendah daripada koperasi lain. Ada yang terakhir ini koperasi produksi. Ialah salah satu jenis koperasi di dalam kegiatannya menjual barang hasil produksi dari anggotanya. Di sini ada perangkat organisasi koperasi, yaitu ada rapat anggota, yaitu merupakan kekuasaan tertinggi yang menentukan kebijakan koperasi. Yang kedua ada pengurus, dipilih dari dan oleh anggota. Dalam rapat anggota, masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun. Yang ketiga itu yang terakhir ada pengawas, dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan bertanggung jawab kepada rapat anggota. Nah, sampai sini anak-anak ada yang belum dipahami? Sekian dari presentasi Ibu untuk hari ini. Apakah ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan anak-anak dari presentasi yang Ibu jelaskan tadi tentang perkembangan koperasi? Oh, nggak ada. Hebat, udah pada paham kayaknya. Oke anak-anak, kalau misalkan emang ada yang kurang paham atau karena hari ini malu bertanya, boleh kalian langsung hubungi Ibu ya. Tanya Ibu, boleh WhatsApp Ibu kalau misalkan ada materi yang kurang dipahami. Cukup sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.